Sahabat Ekor NTT, kali ini kita punya teman ngobrol orang muda yang istimewa. Saya boleh bilang demikian karena ini sosok yang sudah terkenal di mana-mana, tapi mungkin di antara kita belum terlalu tahu, terlalu kenal. Saya perlu memperkenalkan dia kepada kita semua. Ini Eka Putranggalu. Akrab disapa Dede Alton, juga Om Gembul. Saya lebih nyaman panggil yang mana nih? Bebas kakak. Bebas kakak. Oke. Eka, terima kasih sudah datang di sudut pandang Ekor NTT. Dalam beberapa obrolan bersama teman-teman di redaksi, kami sempat sentil bahwa kadang-kadang orang tuh mengukur kemajuan satu kampung, kota, atau tempat mana saja itu dari segi atau sudut pandang ekonomi. Sebenarnya orang lupa bahwa kota atau kampung atau dia maju juga karena kerja-kerja kesenian dan kebudayaan. Dan Om Eka dan teman-teman di komunitas, atau sekarang saya sudah yayasan ya? Komunitas. Oh, komunitas. Itu komunitas kaya. Jadi komunitas sahabat Ekor NTT ini teman ngobrol kita ini seorang, ini saya mau sebut direktur atau koordinator, tapi ini ada di yayasan di komunitas KAHE. Kalau kita di Momere mungkin orang sudah cukup tahu gitu. Tapi kan kita butuh supaya publik di mana saja tuh yang mendengarkan siniar kita tuh tahu tentang KAHE. Jadi Om Eka mungkin harus ceritakan kepada pendengar kita, pemirsa kita tentang komunitas KAHE ini. Ini kalau mau cerita panjang sekali, tapi mungkin saya meringkas. Iya. Nah, komunitas KAHE itu sebenarnya itu berdiri 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Bahkan lebih awal malah, 11 tahun lalu sekitar itu. Awalnya tuh di grup Facebook gitu. Jadi waktu itu Kak Hengki masih aktif menulis juga. Saya, beberapa teman ada Riko Wawo, Gero, Elvan De Pores, itu masih aktif menulis. Sastra waktu itu kita bikin grup Facebook namanya Sastra Niantana. Ya awalnya tuh sebenarnya interaksi di grup Facebook itu. Lalu kemudian pada satu kesempatan kami bertemu dan akhirnya kita selain di grup Facebook ada acara-acara lah, kopi darat, baca-baca puisi, baca buku, sharing buku. Nah, awalnya tuh komunitas sastra di online, di sosial media, lalu kemudian kumpul gitu. Tapi beberapa inisiator KAHE awal tuh memang di sekolahnya di Ledelero dan waktu itu kami melihat bahwa waktu itu kan tidak ada pilihan berorganisasi tuh. Iya, betul. Ya kalau tidak biara-biara jadi guru, iya itu atau organisasi mahasiswa kayak PMKRI, GMNI gitu. Kami berpikir tuh bisa tidak kita bikin satu kelompok yang mungkin berangkat dari kita punya hobi. Gitu. Awalnya memang klub baca gitu, sambil berbagi buku, saling pinjam bacaan, siapa tulis di mana kita bahas. Benar. Awalnya dari situ, tapi satu hal yang mungkin ada kaitannya dengan yang Kak Hengki omong tadi di awal, kami tuh melihat bahwa Momere itu tidak punya ruang diskusi yang kritis gitu, di kota gitu, dan makanya waktu itu karena saya yang keluar dari frater duluan, saya kompor tuh mereka yang masih di biara tuh, ayolah bikin sesuatu di kota gitu. Jadi memang kami bikin beberapa forum kecil lah, baca puisi, diskusi, lama-kelamaan membesar jadi musik gitu, di kota Momere gitu. Yang tujuan awalnya tuh sederhana, jadi bikin sesuatu lah di kota, bikin ramai. Jadi kota hidup begitu? Ya, biar kota juga hidup. Nah, syukurnya di masa-masa itu juga tumbuh banyak komunitas. Ada Movers Fotografi, Susfer Flores awal-awal, lalu ada Serupa, Seni Rupa, teman-teman Seni Rupa. Jadi teman komunitas lukis itu ya? Ya, pelukis. Jadi memang waktu itu pertumbuhan komunitasnya juga mulai berkembang dan akhirnya kan saling ketemu, bikin acara saling kolaborasi sampai sekarang. Itu KAHE bertumbuh di kota dengan alasan itu dan syukur karena akhirnya semangat berkomunitas itu menjalar di masa-masa itu. Kalau misalnya perjalanan ya kita bilang 11 tahun lah, artinya sudah untuk ukuran sebuah komunitas seni dan budaya, saya boleh bilang sebuah komunitas seni dan budaya itu sudah sangat luar biasa. Kalau boleh tahu saat ini misalnya yang aktif di komunitas untuk urusan saya bilang kita tidak menyebut kantor karena mungkin terlalu apa, kita sebut kita punya rumah atau studio gitu, itu yang aktif berapa orang sih Om Eka di sana?
Kita sekarang yang aktif itu sekitar 9 kalau tidak salah, ya 9. Ada saya, Tika Solapung, G, Bernard Lasar, lalu ada Julia, ada Aldo, Karlin, 7 berarti. Itu untuk urusan program gitu ya? Ya. Tapi kalau yang lain-lain kan terlibat kan banyak anak muda yang akan kita ajak gitu. Ya, itu kami memang memutuskan untuk serius itu di tahun 2020 awal gitu. Iya. Tapi di 2019 itu kami sudah punya obrolan, karena waktu itu kan selesai kuliah lalu bagaimana kita mau serius tidak ini gitu. Waktu itu saya ajak teman-teman kumpul. Itu agak berat karena ini kan mau lebih serius nih jadi. Ya, lebih serius nih, kita mau jadi apa gitu. Betul. Di NTT tidak ada referensi. Ya. Tapi syukurnya di 2017 itu kami ketemu teater garasi. Dan saya cukup belajar banyak pengembangan institusi dari teater garasi waktu itu. Di 2019 itu kami memang berencana bikin institusi, bikin KAE sebagai institusi formal gitu. Dan kami memang memutuskan kayaknya ini karena kita hobi menulis dan akhirnya kami bekerja dengan seni pertunjukan, riset-riset seni budaya. Jadi dia makin naik gitu ya. Iya. Menulis gitu. Lebih serius, dan 2019 itu kami merasa kayaknya ini jalan yang tepat walaupun kita belum tahu tuh model institusinya macam apa. Itu masih gelap. Jalan sambil bikin jalan lah. Iya. Jalan sambil bikin jalan babat. Iya betul. Babat alas. Nah, di 2019 saya memutuskan untuk ayo kita serius. Lalu di 2020 kami mengurus status legal formalnya dan yang mulai bekerja dengan program-program gitu. Dan memang kami memfokuskan komunitas ini pada seni dan masyarakat gitu. Jadi itu yang jadi 2 hal utama KAE gitu. Oke, tadi menarik karena sentil soal seni dan masyarakat dan saya kira saya lumayan mengikuti KAE. Itu ada banyak semacam kita bilang pertunjukan. Ya. Itu kan ketika KAE sudah mulai serius, ini jadi salah satu organisasi legal formal gitu. Dan tadi Om Eka bilang perjumpaan yang bikin berkat kita bilang itu dengan garasi itu. Apakah perjumpaan itu juga yang akan yang jadi kesempatan KAE? Ya karena teman-teman KAE ini kan saya lihat kemana-mana. Jadi sahabat Ikura NTT teman ngobrol kita nih, Om Eka bersama teman-teman di KAE itu sudah kemana-mana memperkenalkan berkaitan dengan seni dan kebudayaan. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke saya bilang ke Jerman, ke Amerika dan ke beberapa negara yang lain. Apakah itu juga karena saya bilang berkat dari perjumpaan itu, Om Eka? Di 2017, 2018, 2019 itu memang kami sedang mencari-cari bentuk gitu. Ya, cara dan kami bikin banyak kegiatan yang belum tahu mau dikemanakan itu. Tapi di 2020 itu kami ketemu waktu itu karena kami anak-anak filsafat gitu. Dan dalam beberapa obrolan kami itu ketemu konsepnya Pierre Bourdieu. Sebenarnya sangat marxis. Iya. Pokoknya masih segar dengan yang begitu. Iya, masih segar dengan itu. Saya ingat waktu saya ujian skripsi, Pater tanya, apa relevansi filsafat dengan komunitas kerja sekarang? Iya betul. Pater John tanya begitu, saya bilang, ya komunitas KAE itu dibentuk karena itu salah satunya pemikiran Pierre Bourdieu soal modal sosial, modal ekonomi, modal kultural. Betul. Kalau mau dilihat itu kan KAE awal-awal itu kan ya KAE kita tahu lah gitu. KAE sumbang beras, siapa sumbang kopi gitu. Kita beli gorengan. Ya beli gorengan. Oh ini mau merologi itu saya ingat. Kahinggi kasih uang 100.000 dengan otak kecil gitu. Ada ini untuk beli gorengan. Jaga konsistensi. Jaga konsistensi. Itu saya ingat baik. Itu di Festival Momerologia pertama. Itu saya ingat baik. Lalu itu kami kan memetakan lagi. Ini kita sudah jalan sekitar 5 tahun. Ternyata kita punya beberapa kegiatan yang kita bisa jadikan semacam portofolio. Kita bikin pameran, kita bikin pertunjukan. Jadi ternyata modal sosialnya sudah ada tuh di Momer ya, teman-teman, senior-senior gitu. Modal kulturalnya sudah ada, itu kerja-kerja KAE gitu. Nah kami tuh pikir bagaimana ini bisa bisa kita konversi sebagai modal ekonomi, dalam arti ini bisa jadi posisi tawar KAE gitu. Ke ke masyarakat, ke jejaring gitu. Nah dari situ kita mulai melihat peluang dan juga saya terpapar soal konsep tentang seni sebagai kajian, seni sebagai dokumentasi pengetahuan dan produksi pengetahuan gitu. Ternyata kesenian itu bisa kita pakai sebagai paradigma kerja gitu.
apa namanya, dan sebenarnya tuh kami belajar banyak hal kakak. Kami belajar sistem kerja NGO, kami belajar sistem kerja media. Ya saya juga pernah di Ekora gitu. Jadi kita belajar beberapa model pengorganisasian dan itu sebenarnya kita comot-comot lah. Oh, ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sini, dan berusaha mengembangkan KAHE yang sekarang. Tapi memang kami melihat bahwa kesenian itu bisa jadi salah satu cara mengkaji atau kajian tentang masyarakat dan dokumentasi pengetahuan sosial gitu. Jadi itu yang kami pakai sebagai paradigma kerja, sehingga kami bisa masuk dalam seni budaya, tapi juga bisa masuk dalam beberapa kerja-kerja sosial praktis gitu. Kalau dulu kan kerja saya terus semakin kesini, oh ternyata ada tuh ilmunya gitu, ada teorinya gitu. Nah akhirnya ya sudah kami sekarang menyebut diri sebagai apa? OKI itu bekerja dengan paradigma seni sebagai kajian tentang masyarakat itu. Sepakat tuh. Saya suka itu pernyataan yang barusan, dan saya kira kami di Ekora itu mendiskusikan itu. Yang saya kira kami sangat apresiasi dengan KAHE itu karena kerja-kerjanya tuh sentuh sekali dengan yang namanya aspek keberagaman dan inklusi itu beberapa kali kegiatan, dan saya kira Om Eka perlu ceritakanlah kepada kita punya pendengar, kita punya pemirsa soal ketika KAHE terlibat untuk urusan keberagaman dan inklusi itu. Nah itu tuh sebenarnya tidak sengaja, tidak sengaja kami bikin, awalnya kami bikin 2017 itu kami bikin riset tentang 25 tahun gempa tsunami. Lalu dan itu kan tidak ada satu orang pun yang bikin commemorate betul. Mengenang gempa 25 tahun gempa Maumere, gempa Flores itu tidak ada yang bikin. Peristiwa tragis itu. Dan kami bikin itu riset arsip dan bikin pameran arsip 25 tahun tsunami. Dari situ tuh kami semakin percaya ternyata kerja-kerja pengarsipan, kerja-kerja seni yang berlandasan kajian tuh penting dan bernilai gitu. Nah, salah satu tempat risetnya di Wuring. Waktu itu kami ke Wuring dan sebagaimana kita orang di darat datang ke Wuring, kita tahu Wuring cuma pasar gitu, tidak masuk lebih dalam. Dan memang awalnya tuh kami datang ke Wuring itu ya eksotik saja gitu, Wuring eksotik. Ada masjid terapung. Masjid terapung, kampung nelayan. Tapi semakin masuk ke dalam tuh kami, ternyata kita tuh banyak sekali perbedaan tuh. Teman-teman, ada beberapa teman di Wuring yang kami ajak berkolaborasi itu bahkan tuh baru pertama kali ke Rujak misalnya, baru pertama kali tahu kantor bupati di situ. Jadi kayak berjarak ternyata. Padahal kampungnya cuma 5 km dari kita. Gitu. Dan kami pun merasa bahwa kami itu tidak tahu banyak tentang kampung Wuring gitu selain pasar ikan. Jadi ada banyak stereotipe yang sebenarnya tuh menegangkan antara kota Maumere dan kampung Wuring yang ya ini mungkin agak sensitif, tapi kalau ada saja yang main politik identitas harus dipecah gitu. Dan Indonesia atau Maumere kan sebenarnya konteks keragamannya itu kan lebar. Dan KAHE harus bikin sesuatu. Ya, dan kami merasa kayaknya kita perlu bikin jembatan atau ya minimal kita secara tidak usah yang luas-luas, kita di komunitas sendiri kenal lah dengan kampung Wuring. Dari situ kami menginisiasi satu program yang namanya tadi Crossing Borders, jadi kayak bikin jembatan. Dan sebenarnya idenya itu belajar dari yang lain, dan benar itu pengalaman itu mengubah banyak perspektif kerja KAHE gitu, termasuk bagaimana perspektif keragaman dalam kerja-kerja komunitas KAHE. Kalau itu tuh banyak sekali cerita lucu dan cerita unik. Misalnya Karlin dan Rin gitu. Datang dia lihat anak-anak, anak di Wuring ini tidak ada lapangan bola gitu. Mereka main di laut, kurang luas apa coba. Lalu kita kan merasa bahwa ini nih, kita kalau masuk kan lewat atas tuh, lewat jalan, lalu ke pasar, lalu ke kampung. Kita merasa itu tuh pintu depan. Orang Banjar tidak, kain pintu depan tuh langsung menghadap ke laut gitu. Makanya sampan dibawa ke rumah. Dan teman-teman waktu itu menyebutnya susur selubung kan saya di sana. Iya. Ya kita kan kalau kita orang darat itu kan perspektifnya kan memungguli laut. Sementara orang-orang Bajo itu justru pintu depan untuk mereka tuh langsung samudra itu. Jadi itu banyak hal yang menarik untuk diangkat itu. Dari situ kami kayaknya memang kita di kerja-kerja kesenian itu penting sekali untuk jadi lebih rileks dengan dengan stereotipe, dengan anggapan-anggapan kita gitu. Dan hal-hal yang ternyata dekat sekali dengan kita gitu. Iya, yang ternyata dekat gitu. Tapi karena tidak terurai, dia jadi tegang atau juga jadi kita tidak tahu tuh. Berarti itu bagian dari semacam kerja-kerja KAHE sentuh untuk aspek itu. Ada lagi tidak yang teman-teman KAHE
yang ya kerja untuk selain seperti yang tadi yang saya bilang susur selubung masuk ke Wuring. Ya. Nah di Wuring itu kami ketemu dengan Haji Mona. Iya ya. Haji Mona itu ketua pertama Persatuan Waria Kabupaten Sika. Perwakas itu. Dan kami tahu ternyata gerakan teman-teman Perwakas itu bahkan sudah mulai dari tahun 80-an. Dan itu tuh di Wuring. Dan ya kalau kita misalnya sekarang lihat bagaimana penerimaan terhadap teman-teman dengan ragam gender di Maumere bertumbuh, sebenarnya itu kita harus berterima kasih dengan para pionir yang di tahun 80 itu mulai bergerak gitu. Haji Mona, Wahida gitu. Dan mereka tuh bergeraknya tuh pertama kali tuh lewat bikin dapur umum ketika tsunami betul saya ingat. Dan mereka berjasa sekali untuk itu sampai ke Posyandu kan. Posyandu. Kita akhirnya belajar tentang teman-teman ragam gender. Kita memang harus apalagi frater tuh gitu. Betul. Kepala mungkin dengan banyak aspek, lalu kemudian kita memang harus belajar gitu. Saya ingat baik dengan situasi realnya ternyata begini. Iya, saya ingat baik Gero Marianus Nuba. Ya dia datang dengan pikiran yang sangat progresif, lalu datang ke salah satu teman waria tuh diajak ngobrolnya dalam kamar, keringat dingin dia. Jadi secara pikiran boleh terbuka, tapi pengalaman perjumpaan ketubuhan tuh belum tentu. Gitu. Jadi kami merasa bahwa kayaknya kita tuh memang terlalu banyak main di ide, terlalu banyak main di stereotipe, anggapan. Dan belum mendarat. Iya, jadi memang benar-benar harus berjumpa. Dan akhirnya sekarang kayak mendarat lah, saya boleh bilang begitulah. Iya, mencoba terus-menerus untuk mendarat. Dan itu menarik karena ini juga kemudian yang tadi saya bilang soal bagaimana paradigma tentang seni sebagai kajian tentang masyarakat bekerja gitu. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks global, misalnya kalau kita ngomong tentang sejarah gerakan queer atau sejarah gerakan queer lah itu. Iya. Itu yang modusnya pakai posyandu tuh cuma Indonesia gitu, cuma Maumere malah gitu. Iya. Karena posyandu kan khas Indonesia. Dan jadi loh. dan beresonansi sampai kemudian setiap kali jadi kampanye. Dan itu menarik karena kami merasa kalau sekarang KH bilang kami bekerja seni sebagai dokumentasi sosial, seni sebagai gerakan sosial, itu tuh teman-teman Nuraka sudah mulai. Dan pakai dangdut. Iya. Jadi kami akhirnya kita tuh jangan klaim seenaknya. Mereka sudah lebih dulu. Iya. Mereka buka jalan untuk kita lah. Iya. Untuk kita melanjutkan gitu. Persis. Mereka bikin kuliner, bikin konser dangdut, karnaval, itu kan semua kan performatif semua tuh gitu. Sebenarnya itu tuh aktivisme kultural gitu. Dan itu sudah berlangsung lama di Maumere. Jadi akhirnya kita harus rendah hati gitu. Ternyata kita tuh bukan mau bilang yang pertama atau yang bahwa kita sekarang mengklaim bahwa kerja-kerja KH adalah kerja-kerja aktivisme kultural gitu. Tapi sebenarnya itu kita tetap berpijak pada semua kerja yang sudah berlangsung lama, termasuk teman-teman waria. Gitu. Tadi kan sempat singgung bagaimana memulai sesuatu dari yang baru dan meraba-raba dan jadi gitu. Oke, misalnya ketika KH mulai berjejaring dengan banyak pihak misalnya. Ketika Eka memperkenalkan KH keluar tuh bagaimana tuh? Bagaimana tanggapan orang? Ini mereka ini baru datang atau gitu? Ada semacam anggapan begitu atau gimana gitu? Ceritakanlah gitu. Ya kita harus akui kalau inferioritas tuh, kita yang dari timur ini awal-awal inferior parah gitu. Dan awal-awal misalnya KH diundang keluar, apalagi ke Jakarta misalnya, itu kami selalu punya prasangka untuk jangan sampai ini politik representasi, kita tuh hanya representasi gitu. Awalnya memang ketegang dengan itu gitu. Apakah kita memang diundang karena kita berkualitas atau karena kita ini representasi Indonesia Timur gitu. Itu kan menjengkelkan tuh kadang-kadang. Iya. Awalnya memang ada ketegangan itu, tapi sekarang sudah kalau framing kami begitu, okupasi aja gitu. Jadi bagaimana cara okupasinya memang benar-benar kita harus menawarkan wacana tuh, menawarkan diskursus, menawarkan wacana gitu, dan itu menurut saya salah satu taktik yang selalu KH mainkan gitu. Salah satu posisi tawar KH gitu. Artinya kita dulu merasa bahwa pengetahuan itu harus datang dari Barat, harus datang dari Eropa. Gitu. Kita harus baca Habermas, kita harus baca Marx gitu. Padahalnya kita punya. Iya, padahal kita punya banyak. Misalnya saja itu konteks teman-teman queer Maumere itu, itu tuh produksi pengetahuannya bisa mengglobal tuh. Yang pakai bikin gerakan dari posyandu itu khas Indonesia dan Maumere gitu. Dan itu
itu kontekstual tuh, itu tidak mungkin belum tentu didapatkan di Sulawesi, belum tentu didapatkan di tempat lain gitu. Jadi itu salah satu hal yang menurut kami penting, itu cara kami kemudian sadar bahwa sehingga kalau KH sekarang tuh ya kami memang fokus kerjanya pada itu Flores dan dunia, maksudnya kalau orang baca misalnya kenapa Flores dan dunia, KH ini lebay sekali, tapi memang keterarahan, riset, kajian dan apa yang kami lakukan berusaha itu kita menautkannya dengan diskursus global gitu, supaya tetap kontekstual, supaya kita juga punya posisi tawar, tapi juga yang paling penting supaya kita bisa jujur dengan kerja-kerja kita tuh kan. Oke, menarik juga karena KH itu punya website yang namanya Laune. Gitu. Ya. Jadi teman-teman sahabat Ekor NTT kalau berkesempatan jangan lupa kunjungi websitenya teman-teman KH, itu namanya Laune. Itu di dalamnya banyak sekali termuat tulisan-tulisan yang layak dibaca. Ya. Tapi ya Om Eka ceritakanlah itu, atau dibagikan share tentang Laune itu isinya apa, kerja capaian teman-teman di KH itu sampai ya masuk di dalam itu. Laune itu pertama kali memang kami buat waktu kami melakukan kerja di Wuring. Jadi memang diniatkan untuk sebagai pencatatan proses. Tetapi waktu itu waktu kami diskusi di internal, kami merasa bahwa kayaknya dokumentasi alternatif ini penting. Ya. Selama ini etnografi, kalau kita belajar etnografi, kebanyakan orang luar tulis tentang kita. Gitu. Bagaimana kita menulis tentang diri kita sendiri? Gitu. Ada unsur itu. Bagaimana kita memainkan agensi kita gitu, lewat media, dan memang fokus pada dokumentasi pencatatan seni budaya. Ya seni budaya dan masyarakat. Makanya tagline-nya Laune itu knowledge through art. Iya, knowledge through art. Itu dan ya awalnya kita memang ingin mendorong teman-teman di kenapa namanya Laune juga, yang artinya di pantai kan, di pasir ya. Kita ingin ada alternatif dari pinggir gitu. Dari pinggir ya. Dari pinggir artinya dari kita sendiri, dari teman-teman di Flores, NTT gitu. Ya tapi belakangan dia jadi cukup, kalau kami lihat traffic pembaca dan pembaca Laune itu kebanyakan di Jawa. Jakarta, Jogja, dua kota itu. Tidak apa-apa Om Eka. Kayaknya kita perlu bikin sesuatu yang orang tahu tentang kita pertama-tama. Ya perkenalkan kepada dari yang di luar dulu gitu. Iya. Tapi memang strateginya kemudian karena banyak kontributor juga dari Jawa. Dan di luar. Akhirnya kami juga kemudian kenapa kita harus anti dengan apa yang kerap kita sebut sebagai pusat gitu. Mungkin ketika kita bilang pusat dan pinggir, justru kita menegaskan pusat toh. Ya sudah, mungkin kita rileks saja, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kita butuh dorong wacana-wacana dari Maumere, dari Flores. Gitu. Strateginya juga misalnya kami memilih editor, ada teman editor dari Madura yang memang punya perspektif untuk pencatatan itu memang dari misalnya Jawa-Jawa pinggiran. Aktivitas seni budaya yang mungkin tidak mainstream, jadi itu juga salah satu strategi, jadi biar pencatatan alternatif itu berlangsung. Tapi idenya memang itu, kita ingin bikin media yang bikin pencatatan alternatif tentang seni dan budaya. Oke, ini mau terakhir nih Om Eka. KH itu kan bikin semacam, kalau saya boleh bilang pertunjukan lah, dari Maumere Logia 1 sampai dengan yang sekarang mau kelima nih. Ya mungkin nanti kita akan bahas khusus ini, tapi boleh kasih bocoran kami lah. Yang mau dikerjakan, apa saja yang mau ditunjukkan di Maumere Logia 5 ini. Terus tema yang diusung itu apa? Gitu. Tahun ini KH bikin Festival Maumere Logia kelima. Festivalnya selama 4 edisi dia festival teater. Lalu tahun kelima, karena ini juga perayaan 10 tahun KH, kami berpikir, dan kerja-kerja KH kan sudah banyak toh, sudah banyak riset dan media, pertunjukan, seni rupa, gitu. Jadi arsip, jadi sudah banyak tuh. Karena KH kan kemudian jadi sangat lintas disiplin toh. Ada Karlin, ada Tika, ada Gero, sekarang ada Bernard lagi, gitu. Ada teman-teman musik, Bianca dan teman-teman Father Set, gitu. Jadi ternyata kerja KH ini sudah lebar sekali gitu, sudah lebar. Kami ingin merayakan kerja-kerja jejaring dan kolaborasi. Lalu kami melihat bahwa kenapa kita tidak ngomong tentang kota. Dan Maumere kan belum ada festival kota yang
menyodorkan wacana tentang kota gitu, dan kayaknya ini bisa jadi positioning KAHE ke depan, dan kami proyeksikan selama 10 tahun tuh kayak omong tentang kota ya. Jadi kita itu propose tema kultur kota kita gitu, melihat kota hari ini ya, kita mau bilang modern juga tidak modern, rural juga tidak rural, sudah tidak desa lagi, mau bilang kota juga tidak cukup kota. Jadi nanggung kultur kota dan kita kultur kota kita gitu. Dan melihat ini sebagai ruang postkolonial gitu, atau jangan sampai kita belum postkolonial gitu. Misalnya kami kan banyak dari sekolah filsafat tuh, dan kau tulis tentang apa dulu? Kayak satu tentang reba, tapi dalam perspektif filsafat ini, teologi ini. Jangan sampai selama ini nih tradisi-tradisi kita hanya melayani filsafat dan teologi misalnya gitu. Jadi jangan sampai kita belum postkolonial malah. Ya kami ingin merefleksikan itulah, itu sebenarnya dari obrolan-obrolan lepas kami yang di internal, dan ya kayaknya kita perlu ngobrol tentang kultur kota kita selama 10 tahun di Momerlogia. Jadi sekarang tuh Momerlogia bukan lagi festival teater saja, tapi festival kota gitu. Yang memang ya kerangkanya tetap seni sebagai kajian. Jadi tetap festival kota, media ekspresinya kesenian, tapi dia jadi bagian dari kajian tentang kota. Itu kapan tuh mau di itu jadwalnya dulu. Jadwal. Itu 15 sampai 24 Mei, sekitar 2 minggu lagi. Kita bikin di beberapa titik di Car Free Night. Kita akan jadi daripada kita bikin keramaian lagi, kita bekerja dengan teman-teman dengan dinas Disperindak. Kita bikin pembukanya di Car Free Night, lalu ada pertunjukan teater, kita pakai aula Rumah Jabatan Bupati, dan tutupnya nanti di PJC, ada musik lah. Itu melibatkan teman-teman muda juga kayak yang lain, atau sekolah gitu? Ya, kami melibatkan sekolah, kerjasama dengan kampus. Ada beberapa pameran juga dari luar, ada Jogja Biennale, lalu galeri namanya Rubana. Mereka bikin pameran di sini. Itu kerja jejaring sebenarnya. Tanggal 15 sampai 24. 15 sampai 24 Mei. Ya. Oke, teman-teman yang ada di Kota Maumere jangan lupa datang di acaranya teman-teman di KAHE tanggal 15 sampai dengan 24 Mei. Gas. Oke, jangan lupa datang teman-teman. Omega, kita akan ngobrol lagi nanti, tapi saya kira untuk kali ini sampai di sini. Teman-teman sahabat Ekor NTT, itu tadi ngobrol kita bersama Eka Putranggalu. Banyak yang sapa dia Gembul, banyak yang sapa Dede Aton. Kalau ngomong KAHE identik dengan teman-teman ini, itu sebelum saya lupa. Itu di KAHE itu kan kadang-kadang komunitas sudah jadi besar itu kadang-kadang satu orang jadi tokoh gitu. Dan sebagai bagian dari orang awal KAHE, saya kayaknya perlu bilang ke Om Dede, apakah ada semacam terus dijaring ke teman-teman dari bawah untuk kalau mau gabung aja tuh di KAHE gitu. Ya itu tuh apa ya? Kutukan inisiator. Kutukan inisiator. Jadi orang tuh mengira KAHE itu cuman saya gitu. Tapi sebenarnya KAHE kenapa bertahan, karena justru kolektivitasnya, keberagamannya gitu. Karlin misalnya punya jejaringnya sendiri di studi feminisme, di jurnalistik. Makanya Laune juga bisa hidup kalau misalnya kalian bisa akses dari sana gitu. Kika pun begitu. Bernard begitu. Jadi sebenarnya tuh masing-masing kami, ini juga prinsip kerja awal sekali dari KAHE itu, kami melihat infrastruktur pertama itu manusianya gitu. Jadi manusianya itu yang membuka jaring, makanya kerja lintas sektornya tuh jadi banyak gitu. Ya kalau secara ekonomi fundingnya tidak dari satu gitu. Betul. Karena bisa masuk ke banyak ranah gitu. Dan ada orangnya toh. Itu juga salah satu keuntungannya. Jadi sebenarnya sekarang tuh KAHE sangat distributif, jadi kami mencoba distributif ke semua, dan sebenarnya itu boleh gabung ke KAHE, maksudnya siapapun boleh datang ke KAHE, tetapi sebenarnya sekitar 3 tahun terakhir ini kami mendorong supaya kami tuh selalu takut KAHE jadi menara gading gitu. Sepakat. Kita selalu berkritik tentang pusat misalnya, tapi kami pingin KAHE itu sebisa mungkin jangan jadi pusat, tapi dia jadi pusaran gitu. Jadi pusaran. Iya, sehingga misalnya teman-teman Kurvader Set datang nongkrong di KAHE gitu. Ayo kita bikin inisiasi project Kurvader Set, ada Mood Breaker, lalu teman-teman Lace Plank, sekarang banyak misalnya Rocket Queen, ada Pondai sih. Jadi
kami justru lebih mendorong teman-teman bikin Untuk begitu, inisiatif gitu. Karena Dan sama-sama berjalan gitu. iya, karena kalau kita ngomong soal ekosistem itu yang penting toh. Ekosistem jalan itu kan redistribusi modalnya itu kan berjalan gitu. Modal dalam arti yang tadi itu. Kalau soal modal itu selalu sosial, ekonomi, kultural. Gitu. Jadi redistribusi modal dan sharing dan kolaborasinya berjalan gitu. Dan mau mere kotanya bisa hidup daripada misalnya KAI mengerjakan semuanya sendiri. Jadi kami sekarang justru lebih mendorong semakin banyak inisiatif dan Terlibat kolaborasi. sama-sama kolaborasi. Oke, Om Eka, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Salam untuk teman-teman di KAI. Siap. Oke, sahabat Eko NTT, demikian obrolan kita bersama Om Eka Putranggalu dari komunitas KAI. Terima kasih. Terima kasih banyak.